Selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada malam hari ini kita akan membahas tema malam hari ini, yaitu bukan berjuang secara duniawi. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan Yesus, Kau sungguh baik kami, selalu menjaga hidup kami sepanjang hari ini dalam tinggal nama Tuhan. Pimpin kami dengan kuasa-Mu pada Tuhan firman-Mu malam hari ini, urapi Tuhan benar sesuai kehendak-Mu dan Tuhan Yesus Kudus. Amin. Jadi kita membaca tentang 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 4. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk menentukan benteng-benteng. Ya, jadi ayat nasi ini mengingatkan kita semua bahwa sekalipun kita masih hidup di dunia ini, tapi perjuangan kita bukanlah dengan senjata duniawi, bukan dengan kekerasan, bukan dengan senjata-senjata yang kita tahu ada di dunia ini, seperti pedang, pisau, golok, pistol, bom, dan lain-lain. Semuanya itu tidak kita gunakan dalam kerajaan Allah. Salah satu perbedaan utama antara perjanjian lama dan perjanjian baru adalah transisi dari alam jasmani ke alam rohani. Di dalam perjanjian lama, peperangan bersifat harafiah atau fisik. Senjata-senjata jasmani digunakan untuk melawan musuh-musuh jasmani. Dan peperangan yang terjadi di zaman perjanjian lama yang dilakukan secara jasmani merupakan gambaran dari peperangan rohani yang harus dilakukan oleh umat Tuhan di zaman perjanjian baru. Rasul Paulus berkata, "Ya, kamu masih ada di dalam tubuh jasmani, tetapi peperangan kami bukan di alam jasmani. Pertempuran ada di dalam roh, dan senjata-senjata kami bersifat rohani." Rasul Paulus menyebutkan beberapa perlengkapan rohani yang digunakan untuk menyerang dan bertahan di dalam Efesus 6, 10-15, yaitu pertama, pedang roh, yaitu firman Allah, Efesus 6 ayat 17, dan pedang roh yaitu firman Allah. Pedang roh yang adalah firman Allah adalah merupakan senjata yang sangat ampuh untuk menyerang iblis atau memberikan serangan balik kepadanya. Contoh yang paling nyata dan luar biasa di dalam Alkitab adalah Tuhan Yesus sendiri. Ketika dia dicobai oleh iblis, Yesus berhasil mengalahkan semua serangan iblis karena dia menggunakan pedang roh, yaitu firman Allah, untuk mematahkan semua anak panah intimidasi iblis. Matius 4 ayat 4, ayat 7, dan ayat 10. Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Yesus menggunakan frase "ada tertulis." Dengan demikian dia sedang mengutip firman Tuhan yang tertulis di dalam Taurat Musa. Begitu mendengar perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulut Yesus, iblis tidak bisa melanjutkan intimidasinya lagi dan beralih kepada hal yang lain. Iblis mencoba Yesus dalam segala aspek kemanusiaannya, yaitu tubuh, jiwa, dan roh, dan Yesus bisa menang atas iblis karena dia menggunakan firman Tuhan, firman Allah. Injil Lukas menjelaskan dengan sangat baik bahwa iblis mundur dari Yesus ketika Yesus mempergunakan firman Tuhan untuk menyerangnya balik, tapi iblis tidak pernah mau menyerah. Dia mundur sementara untuk mencari kesempatan untuk menyerang Yesus lagi. Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya dan menggunakan waktu yang baik. Demikian hal yang sama akan terjadi dengan kita. Iblis tidak akan pernah berhenti mencobai kita. Mari, maka dari itu kita lah yang harus waspada dan berjaga-jaga dan memperlengkapi diri kita sendiri dengan segala senjata Allah. Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Yang kedua, yang tadi pedang roh, yang kedua adalah berdoa selalu dalam segala doa dan permohonan di dalam roh. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan menjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jika kita mau menang melawan iblis, maka tentu kita harus berdoa, dan doa yang sangat berkuasa adalah berdoa dalam roh. Karena berdoa dalam bahasa roh sesungguhnya mendoakan sesuatu yang tidak dimengerti, artinya oleh musuh tidak dimengerti. Bahasa roh itu seperti bahasa sandi kita kepada Allah yang hanya bisa dimengerti oleh Dia. Roma 8 ayat 26-27. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang memiliki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Pengurapan.
dari firman Tuhan, firman Allah, berdoa, dan pengurapan. Pengurapan itu kuasa kekuatan Tuhan, kekuatannya, sehingga kita dimampukan untuk memberitakan Injil oleh karena kekuatan Roh Kudus. Pengurapan Roh Kudus inilah yang memampukan Paulus untuk terus memberitakan Injil, sekalipun tantangannya demikian besar, karena iblis telah menjadikan Paulus sebagai target utamanya yang harus segera disingkirkan. Efesus 6 ayat 19. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rasa Injil. Namun Allah sanggup melindungi hambanya yang benar dan setia, sehingga sebelum waktu Paulus tiba untuk berpulang ke rumah Bapa karena dia sudah menyelesaikan tugasnya, maka Paulus tidak mati, sekalipun dia dianiaya, dipangkut ular, dan kena musibah kapal karam sekalipun. Semua peristiwa yang menakutkan dan menyakitkan yang menimpa Paulus tidak membuatnya gentar dan takut, melainkan dia terus maju untuk mencapai sasaran yang Tuhan sudah tentukan bagi dia. Kita pun harus menjadi seperti itu. Yang keempat, iman. Iman yang adalah perisai bagi kita. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan gunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Oleh iman kita menjadi berani dalam peperangan. Ibrani 11 ayat 34. Memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Semua ini adalah beberapa senjata yang menentukan benteng-benteng rohani yang dibangun oleh musuh kita, itu iblis. Benteng-benteng tersebut diantara adalah tradisi, adat istiadat, agama-agama palsu, penyembah berhala, perdukunan, keangkuhan, kesombongan, sakit hati, kenajisan, dan lain-lain. Karunia-karunia Roh Kudus juga memperlengkapi kita dalam melawan musuh, dan tentu saja kita tidak berperang sendiri, melainkan bersama dengan Tuhan Allah kita, ya, Yesus Kristus, yang menjamin kemenangan kita. Jadi Kristus ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Kemenangan sudah dijamin menjadi bagian kita. Roma 8 ayat 31 dan 37. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Mari kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk melawan musuh-musuh rohani yang tidak bisa dilihat mata, namun keberadaan mereka sungguh nyata. Jadi jangan kita mengabaikan senjata-senjata rohani yang akan melindungi kehidupan kita, bahkan membawa kemenangan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Bapa surga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik kami. Kami mau terus mempergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, dan kami mau bersama-sama Tuhan untuk meraih kemenangan demi kemenangan hari demi hari sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kami didapatkan menjadi pemenang dan bahkan lebih dari pemenang. Urapi kami Tuhan dalam tidur, kami berikan kami tidur nyenyak, kuasa dengan kuasa Allah Roh Kudus, Arab sana bawah sadar kami dalam tidur kami, dalam roh kematian, kematian dini, dalam sini jantung, kuasa gelap, kuasa iblis, mimpi buruk, roh jahat, lipatan kuasa dan membahas Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan kedua hal ini, amin. Terima kasih Tuhan, berkati, shalom.